Bagaimana proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, tepatnya di Polda Metro Jaya. Ada Jona Hamonangan dan juru kamera Yanuar Ruslim. Tapi kita ke Solo terlebih dahulu. Widi, kalau tadi kan ini dari pihak Barreskrim Polri telah melakukan konferensi pers menyebutkan bahwa proses penyelidikan kasus ijazah palsu ini sudah mencapai 90%. Lalu kemudian komponen apa saja yang sudah dicapai pihak polisian dan kemudian 10% ini apa? Ya, Audrey dan saudara, memang dari Barreskrim sendiri sudah mengatakan bahwa pemeriksaan saat ini sudah mencapai 90%. Mereka sudah memeriksa setidaknya 31 orang saksi dan ini adalah data-data yang dikumpulkan baik dari perguruan tinggi tempat Jokowi berkuliah ataupun dari SMA yang Jokowi juga bersekolah. Data-data yang 90% ini dari keterangan-keterangan para saksi tersebut, termasuk juga dengan menunjukkan bukti-bukti seperti misalnya saja ijazah-ijazah dari teman-teman waktu sekolah dan juga kuliah dari Joko Widodo sendiri. Sementara untuk 10%-nya, pemeriksaan saintifik secara laboratorium forensik akan dilakukan ini untuk membandingkan. Ada 7 sampel ijazah yang digunakan oleh polisi yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan ijazah asli milik Joko Widodo sendiri yang kemarin sudah ditunjukkan kepada penyidik dan itu nantinya akan dibuktikan secara saintifik lewat laboratorium forensik Polri. Dari sinilah nanti akan didapat identifikasi apakah ijazah ini identik dengan yang lain atau tidak. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa proses yang hanya 10% ini bisa menganulir yang 90%, artinya nanti jika ditemukan memang ijazah ini identik dengan pembanding-pembanding yang lain dari hasil lab forensik dari Polri, maka dipastikan bahwa ijazah tersebut asli. Dan proses ini tidak gampang dan tidak mudah, artinya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat karena memang polisi membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa secara saintifik di laboratorium forensik. Karena ini menyangkut dengan nantinya masalah-masalah lain yang mungkin akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, gugatan dilakukan baik di UGM ataupun di SMA Negeri 6 Solo. Karena memang ada 2 ijazah yang diragukan oleh para penggugat, yaitu ijazah SMA dan juga ijazah di bangku perguruan tinggi milik Joko Widodo sendiri. Dan polisi sampai sejauh ini sudah memeriksa 31 orang saksi, di mana kebanyakan seperti teman sekolah ataupun kuliah berada di Jogja dan di Solo. Jadi mereka mendatangi 2 kota ini untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sembari untuk mengambil sampel 7 ijazah yang sudah diamankan saat ini. Ada beberapa sampel yang diperiksa, terutama dari pihak teman-teman Jokowi semasa SMA begitu dan juga kuliah untuk meneliti dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, sebelum kita ke Jona Hamonangan, saudara, kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, masih berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang tadi pada saat hari ini dari Barreskrim juga sudah mendatangi Solo dan juga Yogyakarta untuk mendalami penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu tadi sudah dilaporkan oleh Widi dan sekarang kita akan bergeser ke Polda Metro Jaya yang hari ini juga ada pemeriksaan saksi. Nah, Jona, jadi bagaimana sejauh ini proses pemeriksaan 4 orang saksi, tapi kemudian yang hadir hari ini hanya 3 saksi dalam kasus tudingan atau tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Ya, Audrey, dari yang dijadwalkan 4 orang, hanya 3 yang hadir, dikarenakan 1 masih dalam perawatan pasca kecelakaan. Jadi dari 3 orang yang diperiksa hari ini sudah datang, mau dipanggilan mulai dari jam 9 pagi dan saat ini masih diperiksa. Jadi kami juga masih menunggu terkait dengan poin pertanyaan atau apa yang menjadi fokus pemeriksaan. Yang pasti terkait dengan kedatangan para saksi yang berjumlah 3 orang ini, mereka sendiri membawa beberapa bukti yang mereka nilai cukup otentik. Apa saja buktinya? Mereka membawa seperti bukti berkas dan juga bukti video, di mana bukti video ini untuk menunjukkan terkait dengan kesahihan ataupun legalitas. Jadi yang menjadi fokus dari adanya pemanggilan saksi ini dikarenakan saksi sendiri menilai bahwa ijazah dari mantan Presiden Jokowi ini palsu. Tidak hanya ijazah tapi juga bukti lembar pengesahannya juga dinilai palsu. Nah,
Nah, ini tentu saja menjadi fokus dari Subdit Kamnek. Akan ada beberapa tahapan, dikarenakan pemeriksaan ini akan tidak berhenti di hari ini saja, akan ada pemeriksaan berikutnya. Nah, untuk pemanggilan saksi bernama Riza yang belum dipanggil dikarenakan pasca kecelakaan, ini akan dijadwal untuk akan diperiksa dikarenakan ada bukti atau berkas video yang nanti akan disampaikan. Jadi ini akan ada dilakukan pemeriksaan forensik dan ini akan juga dilakukan pemeriksaan yang cukup detail untuk melihat apakah betul yang dilaporkan oleh para saksi terkait dengan ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Pemeriksaan dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari adanya kedatangan dari Jokowi pada tanggal 30 April silam, di mana Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait adanya ijazah palsu. Jadi ini merupakan tindak lanjut adanya pelaporan dan kami masih menunggu dari pihak kepolisian, khususnya dari Ditreskrimum maupun dari para saksi, apa saja poin utama atau terkait dengan pemeriksaan ini, apakah bukti-bukti yang dibawa ini akan dibawa ke tingkat forensik untuk diteliti atau ditelaah lebih lanjut. Audrey? Oke, penyelidikan terkait dengan pengumpulan bukti-bukti masih terus dikejar oleh penyidik. Tidak hanya datang ke Solo dan juga Yogyakarta, tetapi juga di Jakarta ada 3 saksi yang kini masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Sebelumnya ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah.